Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Maedah dengan NIM F10512514043, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, pada pendahuluan, pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku dan kemampuan individu, kemudian motivasi, kejelasan, dan keterampilan guru sangatlah mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dan calon guru fisika perlu memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk menghadapi tantangan abad 21. Jadi, pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku dan kemampuan seseorang menjadi lebih baik. Dalam proses belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran pada siswa, seperti motivasi dalam belajar, kemudian kecerdasan, dan keterampilan guru dalam mengajarkan materi kepada siswanya. Oleh karena itu, sebagai calon guru fisika, kita perlu memiliki kompetensi akademik dan profesional agar mampu menghadapi tantangan pendidikan di abad 21. Oke, lanjut. Kemudian motivasi belajar. Adapun pengertian dari motivasi belajar yaitu merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang tersebut mau melakukan kegiatan seperti belajar. Menurut teori belajar, motivasi terbagi menjadi dua, yakni motivasi internal yaitu dari diri sendiri dan motivasi eksternal yaitu dari lingkungan. Jadi motivasi ini merupakan peran penting dalam pencapaian akademik agar dapat meningkatkan semangat dalam belajar. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi internal. Dalam motivasi internal ini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keinginan menjadi guru profesional, yang mana dapat mendorong belajar menjadi lebih serius dan dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika yang mendalam. Dan kemudian yang kedua yaitu rasa ingin tahu terhadap fisika, yang mana dapat membantu siswa dalam memahami fenomena alam dan menumbuhkan semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu keinginan dalam mengembangkan diri, seperti melatih kemampuan berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan dalam mengajar. Oke, lanjut. Kemudian motivasi eksternal terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, keinginan menjadi guru profesional yang mendorong belajar menjadi lebih serius serta meningkatkan pemahaman konsep fisika yang mendalam. Kemudian yang kedua yaitu rasa ingin tahu dalam belajar fisika, seperti membantu memahami fenomena alam serta menumbuhkan semangat belajar. Dan yang ketiga yaitu keinginan mengembangkan diri seperti melatih kemampuan serta mengembangkan keterampilan dalam mengajar. Kemudian
kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini merupakan teori menurut Howard Gardner adalah manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan seperti jenis kecerdasan linguistik, logis matematis, interpersonal, visual spasial, kinestetik, musikal, serta naturalis, dan interpersonal, dan yang terakhir yaitu eksistensial. Oke, lanjut. Yang mana yang kita bahas yaitu yang pertama, kecerdasan logis matematis, yang mana kemampuan berpikir logis dan matematis penting dalam penyelesaian soal fisika, serta dapat membantu menganalisis data dan rumus dalam soal fisika. Dan penerapannya yaitu dapat menghitung besaran fisika serta menyelesaikan soal eksperimen. Jadi kecerdasan logis matematis ini sangatlah penting untuk dikuasai oleh guru fisika. Oke, lanjut. Selanjutnya yang kita bahas yaitu kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar serta untuk membantu menjelaskan materi fisika secara jelas kepada murid-murid. Di mana penerapannya yaitu menjelaskan konsep fisika pada peserta didik serta dapat membimbing diskusi dalam kelas tentang materi fisika yang dijelaskan. Oke, lanjut. Kecerdasan interpersonal, yang mana kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan memahami dan bekerja sama dengan orang lain serta membantu menciptakan pembelajaran yang nyaman. Kemudian penerapannya yakni memahami karakter peserta didik serta membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik. Jadi kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan dalam memahami dan bekerja sama dengan orang lain yang sangat penting untuk kita kuasai sebagai guru fisika. Oke, next. Guru abad di 21, yang mana keterampilan guru pada abad 21 yaitu guru harus mampu berpikir kritis, berkomunikasi, menguasai teknologi, berkolaborasi, serta kreatif dan inovatif. Jadi guru pada abad 21 ini haruslah memiliki semua kemampuan ini karena dapat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah dan agar siswa dapat mampu menguasai materi yang ada di fisika. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu critical thinking and problem solving. Ini berpikir kritis dan pemecahan masalah. Penerapan dalam pembelajaran fisika ini analisis fenomena alam, kemudian praktikum dan eksperimen, serta penyelesaian soal berbasis masalah. Di mana manfaatnya ini dapat melatih kemampuan analisis peserta didik serta dapat meningkatkan pemahaman konsep yang mendalam tentang fisika. Jadi berpikir kritis dan pemecahan masalah ini sangatlah penting dikuasai pada penerapan dalam pembelajaran fisika, karena di fisika
haruslah berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah atau soal pada fisika. Oke, lanjut. Kemudian communication skill atau kemampuan komunikasi. Penerapannya yakni menjelaskan materi dengan jelas kepada murid serta memimpin diskusi dalam kelompok dan presentasi hasil praktikum. Manfaatnya dalam pembelajaran yaitu menjadi lebih interaktif dan peserta didik lebih aktif dalam bertanya. Jadi kemampuan komunikasi ini pada pembelajaran fisika sangatlah bermanfaat dan dapat membuat pembelajaran menjadi interaktif dan menjadi lebih aktif. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu teknologi literasi atau literasi teknologi. Penerapannya yakni menggunakan simulasi fisika seperti PET simulation, kemudian video pembelajaran atau seperti contoh gitu tentang fenomena dalam fisika, kemudian media pembelajaran digital seperti PPT dan lainnya. Dan kemudian manfaatnya yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik serta dapat mempermudah memahami konsep fisika yang abstrak. Jadi literasi teknologi ini sangat penting bagi kita sebagai guru di abad 21 ini. Karena juga teknologi juga semakin berkembang, jadi kita juga harus mengikuti dengan perkembangannya zaman. Oke, lanjut. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu belajar membantu meningkatkan pencapaian akademik, kemudian kecerdasan majemuk mendukung kompetensi calon guru fisika, serta guru abad 21 haruslah memiliki keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, serta literasi teknologi. Jadi kesimpulannya yaitu motivasi belajar ini sangatlah penting dalam meningkatkan kecerdasan dalam pembelajaran, terutama pada calon guru fisika, yang mana pada abad 21 haruslah memiliki keterampilan yang seperti berpikir kritis, komunikasi, dan teknologi, yang mana dengan perkembangan zaman kita haruslah mengikuti perkembangan zaman saat ini dan kedepannya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian serta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.